Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua, para sahabat jiwa, para pencari kebenaran sejati, dimanapun Anda berada. Hari ini, di ruang spiritual kita yang nyaman ini, saya ingin mengajak Anda merenungkan sebuah fenomena yang mungkin terasa berat, namun begitu dekat dengan perjalanan spiritual kita. Ketika jiwa yang terpilih merasakan guncangan, merasakan energi negatif yang tak kasat mata, atau yang sering kita sebut sebagai serangan gaib. Mungkin di antara Anda ada yang pernah merasakan kegelisahan tanpa sebab, mimpi buruk berulang, atau bahkan kemunduran dalam ibadah dan aktivitas positif. Atau mungkin Anda mengenal seseorang yang mengalami hal serupa. Ini bukanlah kebetulan semata. Ada sebuah hukum spiritual yang berlaku, bahwa semakin tinggi vibrasi kebaikan dalam diri seseorang, semakin besar pula ujian yang datang. Dan terkadang ujian itu berwujud energi tak terlihat yang mencoba menghambat. Mari kita selami bersama. Bagaimana mengenalinya, dan yang terpenting bagaimana kita bangkit melawannya. Pertanyaan pertama yang mungkin muncul adalah, mengapa justru jiwa yang terpilih atau yang sedang berproses menuju kebaikan yang justru mendapat serangan? Jawabannya sederhana, para sahabat. Ketika Anda memilih jalan spiritual, ketika Anda berupaya mendekatkan diri kepada Tuhan, ketika Anda menyebarkan kebaikan, Anda menjadi cahaya. Dan di dunia ini selalu ada kegelapan yang tidak suka dengan cahaya. Jiwa-jiwa yang terpilih adalah mereka yang memiliki potensi besar untuk menjadi agen perubahan, penyebar cahaya, dan pembawa manfaat bagi sesama. Kekuatan spiritual Anda, niat tulus Anda, itulah yang menjadi ancaman bagi entitas-entitas negatif yang bersemayam dalam kegelapan. Mereka ingin memadamkan cahaya Anda, menghambat langkah Anda, dan menjauhkan Anda dari tujuan ilahi. Ingatlah, ini adalah bentuk validasi bahwa Anda sedang berada di jalur yang benar. Lalu, bagaimana kita tahu bahwa apa yang kita alami adalah serangan gaib dan bukan sekedar masalah psikologis atau fisik biasa? Tentu, kita tidak boleh gegabah dalam menyimpulkan. Namun, ada beberapa tanda yang bisa menjadi indikasi, terutama jika terjadi secara terus-menerus dan tanpa penjelasan logis. Tanda pertama yaitu gangguan tidur berlebihan, sulit tidur, mimpi buruk yang intens dan berulang, merasa lelah meski sudah istirahat cukup. Dan tanda kedua yaitu perasaan gelisah dan cemas yang tak beralasan, perasaan tidak nyaman yang terus-menerus, paranoid, atau ketakutan tanpa pemicu yang jelas. Tanda ketiga, penurunan energi spiritual dan fisik secara drastis, merasa malas beribadah, enggan melakukan kebaikan,
cepat lelah, atau sakit-sakitan tanpa diagnosa medis yang jelas. Tanda keempat, munculnya masalah interpersonal yang tiba-tiba, konflik dengan orang terdekat, kesalahpahaman yang terus-menerus, atau merasa dijauhi tanpa sebab. Tanda kelima, melihat atau merasakan hal-hal yang tidak wajar, bayangan, suara-suara, atau perasaan diikuti. Ingat, ini perlu disikapi dengan bijak, jangan terlalu terbawa perasaan. Tanda keenam, yaitu sulit berkonsentrasi pada hal-hal positif atau spiritual. Pikiran sering kacau, sulit fokus saat berzikir atau berdoa. Penting untuk dicatat, ini bukan untuk menakut-nakuti, melainkan untuk meningkatkan kewaspadaan spiritual kita. Jika Anda merasakan tanda-tanda ini, jangan panik. Jiwa Anda kuat dan Tuhan selalu bersama Anda. Kunci utama dalam menghadapi serangan gaib adalah memperkuat benteng spiritual kita sendiri. 1. Perlindungan harian melalui ibadah dan zikir. Ini adalah perisai paling ampuh. Konsistenlah dalam sholat, membaca Al-Quran atau kitab suci Anda, berzikir dan berdoa. Zikir La ilaha illallah atau hasbunallah wa ni'mal wakil adalah benteng yang kokoh. Perbanyak membaca ayat-ayat perlindungan seperti ayat kursi, Al-Fatihah, Al-Ikhlas, Al-Falaq, dan An-Nas. 2. Meningkatkan energi positif. Jaga pikiran positif, hindari gosip, iri hati, dendam, dan semua energi negatif yang bisa melemahkan Anda. Sebaliknya, perbanyak bersyukur, berbuat baik, bersedekah, dan menebarkan kasih sayang. Energi positif akan menarik energi positif dan menolak yang negatif. 3. Menjaga lingkungan dan diri. Pastikan rumah Anda bersih dari benda-benda negatif, gambar-gambar yang tidak pantas, atau musik yang merusak jiwa. Jaga kebersihan fisik dan aura diri Anda. Mandi dengan air daun bidara atau garam kristal laut sesekali juga bisa membantu membersihkan energi negatif. 4. Memperkuat keyakinan dan pasrah pada Tuhan. Pahami bahwa tidak ada kekuatan yang lebih besar dari kekuatan Tuhan. Serahkan semua kepadanya. Yakini bahwa apapun yang terjadi adalah atas izinnya dan ada hikmah di baliknya. Rasa takut hanya akan melemahkan Anda. 5. Mencari bantuan spiritual yang tepat. Jika serangan terasa sangat kuat dan mengganggu kehidupan Anda, jangan ragu untuk mencari bantuan dari ahli spiritual yang benar-benar memahami syariat dan memiliki rekam jejak yang baik. Bukan paranormal atau dukun. Carilah mereka yang mengedepankan Al-Quran dan Sunnah sebagai pedoman. Ingatlah, ini adalah pertarungan energi ketika Anda memancarkan cahaya. Kegelapan akan mencoba memadamkannya. Namun, cahaya yang sejati tidak akan pernah padam. Ia akan terus menyala, bahkan di tengah badai.
Para sahabat jiwa, perjalanan spiritual memang tidak selalu mulus. Ada rintangan, ada ujian, dan ya ada juga serangan dari energi tak kasat mata. Namun, percayalah, Anda tidak sendirian. Setiap kali Anda merasa diganggu, itu adalah panggilan untuk kembali lebih dekat kepada Sang Pencipta. Untuk memperkuat iman dan untuk semakin menyadari potensi cahaya dalam diri Anda. Jiwa yang terpilih adalah jiwa yang mampu bangkit, yang mampu mengolah setiap tantangan menjadi kekuatan. Jadi, setiap rintangan ini sebagai pengingat bahwa Anda sedang dalam perjalanan yang luar biasa. Teruslah pancarkan cahaya, teruslah berbuat kebaikan, dan biarkan perlindungan ilahi menyelimuti setiap langkah Anda. Terima kasih telah bersama saya hari ini. Semoga narasi ini membawa pencerahan dan kekuatan bagi Anda. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.